Selamat pagi. Pada hari ini saya akan memberikan materi terkait dengan kurikulum dan layanan akademik di SMK Negeri Pangandaran dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru SMK Negeri Pangandaran. Saya akan memperkenalkan diri. Jadi nama saya Kadek Seni Dartawan, bisa dilihat data lengkap saya di layar. Jadi di sini saya diberikan tugas untuk membantu Bapak Kepala Sekolah di bagian kurikulum atau akademik. Nah, selanjutnya nanti silahkan dilihat biodata saya di atas. Setelah itu kita lanjut aja tentang kurikulum. Apa itu kurikulum? Jadi barangkali anak-anak semua sudah hampir 9 tahun ada di pendidikan di SD dan SMP, mungkin masih istilah kurikulum tidak asing lagi. Jadi kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi di mana kurikulum inilah seluruh rancangan kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir penilaian. Nah, itu sejelas tentang kurikulum. Selanjutnya filosofis. Nah, ini yang membedakan anak-anak yang baru tamat dari SMP masuk ke SMK. Nah, di bagian K itu ada perbedaan. Filosofisnya bagaimana pada SMK atau istilahnya PMK, jadi kejuruan ini anak-anak disiapkan lulusannya untuk siap bekerja atau mandiri. Nah, itu yang filosofis anak-anak masuk SMK. Jadi pertama kali anak-anak harus menekankan bahwa dalam diri anak-anak bahwa saya adalah anak kejuruan. Jadi saya tidak seperti anak SMA lain. Nah, seperti itu filosofis yang anak-anak harus pahami dulu. Nah, karena anak memilih SMK sebagai lanjutan dari pendidikan anak-anak. Terus bagaimana profil anak-anak lulusan anak-anak dalam SMK ini atau istilah pendidikan menengah kejuruan? Yang jelas anak-anak beriman, bertakwa, berbudi pekerti, itu sama seperti yang sekolah yang lain. Setelah itu anak-anak yang paling penting di sini adalah anak-anak memiliki kemampuan produktif sesuai bidang keahliannya, baik untuk bekerja maupun berwirausaha. Nah, saya gambarkan seperti di diagram ini bahwa lulusan SMK ini ada tiga alternatif yang akan anak-anak bisa lakukan setelah anak-anak lulus di SMK. Yang pertama, anak-anak bisa bekerja. Jadi bekerja sesuai dengan kompetensi yang anak-anak tempuh selama di SMK. Jadi tentunya anak-anak akan bekerja sama dengan DUDI. DUDI adalah dunia usaha dan dunia industri. Jadi anak-anak tidak akan sekolah, kita tidak akan pernah lepas dari namanya DUDI, dunia usaha dan dunia industri. Yang kedua, kalau anak tidak mau bekerja, mau berwirausaha, boleh. Nanti kita akan di dalamnya akan dibekali, anak-anak akan dibekali kegiatan kewirausahaan, sehingga anak-anak akan mengembangkan industri kreatif seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Jadi akan memunculkan industri-industri kreatif di masyarakat. Yang ketiga, anak-anak bisa melanjutkan studi, baik itu universitas apa, tidak sesuai dengan jurusan saya sekarang, bisa. Yang penting anak-anak siap di mana. Jadi tidak mau menutup kemungkinan anak-anak akan melanjutkan di bidang anak sekarang. Misalnya anak di keperawatan, sekarang harus di keperawatan, tidak. Jadi anak bisa melanjutkan di mana saja, asal sesuai dengan minat, bakat, keinginan anak-anak pada saat itu. Nah, itu revitalisasi PMK yang saat ini yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden kita. Jadi anak-anak tiga itu yang membedakan anak-anak dengan SMA.
Jadi kalau SMA cuma melanjutkan studi. Nah, istilahnya anak-anak sebagai manajer nanti kalau berwirausaha, terus anak-anak SMA bekerja di bagian anak SMK yang mendirikan usaha. Itu ya perbedaan kalian. Jadi mohon nanti anak-anak bisa mencari filosofi itu. Jadi jangan sampai anak samakan anak-anak dengan anak-anak SMA yang lain. Nah, itu yang pertama yang saya sampaikan. Terus bagaimana pembelajaran di SMK? Nanti agak berbeda sedikit dengan pembelajaran anak-anak pada saat di SMP. Ya. Yang pertama adalah anak-anak akan menerapkan sistem pendidikan terbuka. Jadi dan juga rekognisi pembelajaran lampau. Jadi apa kemampuan anak sebelumnya itu kita akan gali pada pendidikan SMK. Yang kedua akan menekankan pada keterampilan aplikatif. Aplikasi artinya anak harus banyak mengaplikasikan apa yang anak dapatkan di dunia usaha. Nanti melalui kegiatan PKL selama 6 bulan. Ya itu banyak anak-anak akan mengaplikasikan aplikasinya. Ya apa yang anak dapatkan di sekolah itu yang akan didapatkan juga di dunia usaha dan dunia industri. Yang ketiga berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat atau studi. Jadi pembelajarannya tidak hanya di sekolah, tapi anak bisa di rumah langsung praktek, bisa di dunia usaha langsung. Siapa tahu anak-anak nanti misalnya contoh di keperawatan, anak-anak bisa cek TTP, anak bisa laksanakan di sekolah, atau di rumah juga pada orang tua. Itulah dasar sedikit yang dasar dulu sebelum anak-anak terjun ke dunia usaha. Yang keempat, iklim belajar merupakan simulasi dari lingkungan kerja di studi. Berarti bagaimana lingkungan kerja di studi, begitulah iklim belajar kita di sekolah. Nah, begitu. Terus selanjutnya yang kelima, berdasarkan pekerjaan nyata, otentik dan syarat nilai melalui namanya program Teaching Factory. Jadi anak-anak akan kita ajak untuk membuka suatu usaha, bagaimana mengembangkan usaha itu melalui kegiatan namanya Teaching Factory. Berarti bekerja langsung di dunia usaha untuk mendapatkan pembiasaan berpikir dan bekerja dengan kualitas di tempat kerja. Yang keenam, berdasarkan permintaan pasar. Kalau pasarnya minta begini, kita tidak tentu kita harus menyiapkan. Artinya kita tidak serta-merta sesuai dengan apa yang ada di kurikulum. Tapi kalau dunia kerja minta A, kita harus siapkan A. Yang ketujuh, melibatkan praktisi ahli yang berpengalaman. Jadi semua dunia usaha itu ada praktisi ahlinya. Itulah yang akan anak-anak diikutsertakan, dilibatkan juga untuk pengembangan diri anak-anak. Nah selanjutnya, bagaimana ekosistem penyelenggaraan pendidikan, link and match-nya. Artinya anak-anak kurikulum berbasis kompetensi ini berjenjang atau sistem blok itu akan berkolaborasi link dan match dengan LSP. Jadi LSP di lembaga sertifikat profesi. Jadi kita di sekolah, kita setelah anak-anak tamat nanti anak-anak akan ujian dan akan memperoleh sertifikat profesi yang bisa digunakan di dunia kerja. Itu yang berbeda ya. Nah itu, jadi anak-anak akan lulus dengan istilah kompeten kalau sudah lulus dengan ujian kompetensi. Nah selanjutnya, bagaimana kegiatan anak-anak di sekolah? Itu secara umum saya jelaskan bagaimana filosofis pendidikan PM SMK itu sendiri dari gambaran sesuai dengan program Bapak Presiden. Nah secara umum seperti gambarannya seperti itu ya. Jadi sekarang bagaimana di sekolah? Jadi di sekolah pembelajaran kita saat ini karena masih kita pada zona yang belum hijau ya, jadi di SMK ini pembelajaran sekarang mulai setelah MPLS ini anak-anak masih belajar dari rumah setelah daring. Bagaimana polanya nanti terakhir saya akan jelaskan apa yang harus kita lakukan, bagaimana program kita nanti jelaskan. Untuk penilaian, jadi anak-anak akan mencakup 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap. Penilaian sikap ini mekanismenya ada dari observasi oleh guru selama 1 semester, ada observasi oleh wali kelas, guru BK, dan observasi oleh dan unsur penuhnya dari teman dan diri sendiri. Nah,
itu dilaksanakan selama proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Nanti dirangkum oleh wali kelas setelah nilai sikap anak-anak. Jadi anak-anak selain bekerja di terampil, juga sikapnya juga harus berkarakter. Karena kita mengembangkan karakter di sini di SMK Negeri Pangandaran. Nah, kedua, untuk pengetahuan. Apa yang anak lakukan untuk pengetahuan? Nah, kita ada 4 jenis penilaian pengetahuan. Yang pertama tertulis, yang kedua lisan bisa, yang ketiga portofolio, yang keempat bisa penugasan. Nah, yang mana terserah masing-masing guru mata pelajaran. Jadi macam-macamnya penilaian pengetahuan apa itu sudah ada di layar, silahkan dilihat sendiri. Ini untuk penilaian pengetahuan, anak bisa metodenya mana yang digunakan oleh guru, anak harus siap. Penilaian keterampilan selain dengan pengetahuan sikap, anak-anak juga akan nilai bagian KD 4. Jadi KD ada KD ada 4 KI ya. Jadi KI 1, 2 itu sikap, 3 itulah pengetahuan, yang keempat lah keterampilan. Nanti keterampilan ini bisa berupa penugasan, portofolio maupun kinerja, unjuk kerja. Ya, anak banyak praktek ya di sini kan dituntut untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Nah, ini kan dinilai secara kinerja. Itu berbagai macam penilaian, 3 jenis penilaian yang kita lakukan di sekolah. Jadi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Terus dalam penilaian ini kita akan mengenal KKM. Jadi KKM ini adalah kriteria kelulusan minimal. Jadi minimal anak-anak berapa untuk mencapai, istilahnya kalau di dunia kejuruan itu kompeten. Jadi untuk sikap minimal baik, tidak boleh cukup. Ya. Yang kedua, ketuntasan untuk mata pelajaran kelompok umum, kelompok nasional dan wilayah itu minimal 70. Tergantung masing-masing mapel juga. Nah, terus untuk yang di bagian kejuruan itu tidak boleh anak di bawah KKM ya. Nah, sekolah akan menentukan penilaian ini masing-masing mapel. Jadi kita berikan pada masing-masing mapel berapa KKM yang ditetapkan. Terus kenaikan kelas anak-anak. Jadi selama satu tingkat anak-anak akan melaksanakan pembelajaran dan akan dinilai terakhir di akhir semester 2, semester genap, yaitu kenaikan kelas. Di mana syarat-syaratnya yang pertama menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester. Artinya tidak dalam 2 semesternya tidak ada yang tidak ikut pembelajaran. Yang kedua, nilai minimal baik. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler itu minimal baik. Yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilainya di bawah KKM. Khusus untuk mapel kejuruan itu tidak boleh ada nilai yang di bawah KKM. Yang kelima, tidak ada mata pelajaran kejuruan, sudah saya sampaikan. Yang keenam, kehadiran anak di sekolah minimal 85%. Itu sudah kenaikan kelas. Anak betul tahu dari sekarang. Karena selama semester ini anak-anak akan terus akan pembelajaran dan juga harus tahu, oh inilah kenaikan kelas, ini kriterianya, saya harus menempuh ini untuk bisa lanjut ke tingkat lebih tinggi. Nah, untuk pembelajaran kita di sekolah mulai tahun lalu kita menerapkan sistem full day school, artinya 5 hari kerja, Senin sampai Jumat, di mana kita mulai dari Senin jam 6.30 kita sudah kumpul ya. Jadi 6.45 sudah mulai upacara bendera 1 jam, nanti pulangnya di Senin jam 14.45, bukan 15.30 ya. Jadi ada 2 kali istirahat, yang istirahat pertama 20 menit, istirahat yang kedua 25 menit. Jadi anak-anak akan istirahat 2 kali, terus Selasa dan Kamis mulai pelajaran jam 7, pulangnya jam 15.15. Jumat nanti diisi dengan kegiatan ekstra terakhir jam 15.35 sampai jam 17. Itu kegiatan ekstra ya yang akan ikuti. Nah, itu untuk alokasi belajar. Untuk kegiatan ekstra anak-anak, jadi sekolah kita ada banyak kegiatan ekstra, nanti silakan bisa dipilih. Yang jelas salah satu ekstra wajib itulah pramuka. Yang kedua ekstra yang lain nanti saya akan sampaikan. Jadwal nanti pas waktu anak-anak belajar, anak-anak akan mengenal kegiatan ekstra kurikuler. Nah, sekarang apa yang akan anak
anak pelajari di sekolah ini. Nah, ini yang perlu anak tahu ya. Jadi jangan sampai anak masuk sini nggak tahu apa yang kalian pelajari. Jadi untuk yang pertama saya sampaikan untuk asisten keperawatan. Jadi saya sampaikan anak-anak untuk yang keperawatan, bidang kalian anak-anak kesehatan dan pekerjaan sosial. Program keahlian keperawatan. Kompetensi kalian asisten keperawatan. Jadi nanti disingkat AK. Jadi anak kelasnya 10 AK1, 10 AK2, AK adalah asisten keperawatan. Jadi kompetensi kalian asisten keperawatan. Nah, muatan ada 3 macam. Yang pertama muatan nasional, yaitu yang pertama ada nama PELJA, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris, dan ada juga bahasa asing lainnya untuk di kelas 12. Terus yang kedua muatan kewilayahan itu ada seni budaya, ada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan ketiga ada bahasa Bali, itu muatan lokal ya. Terus yang ketiga muatan peminatan itu ada 3 macam. C1 itulah dasar bidang keahlian, C2 dasar program keahlian, C3 kompetensi keahlian. C1 nya simulasi komunikasi digital, fisika, kimia, biologi. Untuk C2 untuk anak-anak kelas 10 saat ini ya, di kelas 10 anak-anak akan ada 4 mapel kejuruan. Konsep dasar keperawatan, anatomi dan fisiologi, komunikasi keperawatan, dan ilmu kesehatan masyarakat. Itu untuk asisten perawatan. Terus untuk farmasi, nah untuk farmasi namanya adalah kompetensinya farmasi klinis dan komunitas. Nanti disingkat PAM, kelas 10 PAM 1, 10 PAM 2. Muatan nasional dan kewilayahannya itu sama dengan yang tadi, dengan keperawatan. Kalau nasional dan kewilayahan untuk program kesehatan itu sama. Yang membedakan adalah C2-nya, bidang kejuruannya. Itu anak akan dapat dasar-dasar kefarmasian, undang-undang kesehatan, K3LH, dan farmakologi dasar. Itu perbedaannya, yang lainnya sama. Terus untuk anak-anak perhotelan bagaimana? Nah, nama kompetensi kalian adalah perhotelan. Jadi program keahliannya adalah perhotelan dan jasa pariwisata. Apa yang didapatkan? Muatan nasional dan kewilayahan itu sama dengan yang tadi, tapi yang berbeda sih C-nya, kelompok C-nya. Muatan peminatan itu adalah yang pertama C1-nya yaitu simulasi komunikasi digital, yang kedua IPA terapan, yang ketiga kepariwisataan. Nah, C2 yang akan pelajari selama kelas 10 yaitu komunikasi industri pariwisata, sanitasi, izin dan keselamatan kerja, administrasi umum, dan bahasa asing pilihan. Biasanya ini kita pakai bahasa Jepang. Nah, itu anak struktur kurikulum yang anak dapatkan selama di sini ya. Jadi masing-masing anak-anak harus tahu. Karena besok setelah MPLS, jadi Rabu ini MPLS berakhir, hari Kamis anak-anak sudah mulai pembelajaran walaupun dari rumah. Jadi nanti apa mapel-mapel yang anak-anak dapatkan untuk di kelas 10 itu di keperawatan itu dan farmasi itu ada kurang lebih 17 mapel. Untuk perhotelan itu ada kurang lebih 16 mapel yang anak-anak akan ikuti selama pembelajaran di kelas 10 ini. Jadi saya mohonkan setelah ini, setelah diberikan informasi ini, anak-anak tahu, oh inilah kurikulum. Filosofi saya di SMK begini. Jadi anak-anak belajarnya pola pikirnya sekarang sudah berubah. Mari kita bersama-sama adaptasi dulu di SMK. Oh ini anak SMK, beda dengan anak SMA. Jadi jangan sampai anak samakan filosofi anak-anak berbeda dan mapel juga anak berbeda. Itu perbedaan yang mendasar antara anak SMA dan anak SMK. Itu untuk struktur kurikulum ya. Jadi anak-anak bisa nanti ingat-ingat, nanti kan saya setelah yang terakhir ini nanti saya akan share jadwalnya dan juga bagaimana model pembelajaran daring yang kita lakukan. Oke, itu aja yang mungkin di bagian kurikulum yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti anak-anak bisa memahami. Kalau ada pertanyaan yang belum jelas nanti bisa via chat ya.
Jadi bisa via Telegram, WhatsApp, dan yang lain silahkan. Ini nomor HP saya tadi sudah yang perlihatkan, jadi anak-anak bisa lihat nanti ya. Jadi nomor HP mungkin nomor HP di sini ya. Jadi 081 Abang Sulaiman 435 yang bilang. Silakan anak-anak, kalau misalnya hari ini anak-anak mengikuti ini belum memahami, masih ada yang ditanyakan, nanti silakan chat langsung. Nanti saya akan jawab chat. Asalkan pada saat itu saya tidak sibuk. Jadi silakan ya. Jadi chat aja apa yang menjadi kekurangan atau dari pertanyaan, silahkan ditanyakan sebelum memulai pembelajaran. Baik, untuk anak-anak yang memilih kompetensi keahlian tata boga, di mana bidang keahliannya adalah pariwisata, program keahliannya adalah kuliner, kompetensi keahliannya adalah tata boga. Secara struktur kurikulum itu hampir sama dengan anak-anak yang di perhotelan. Hanya mungkin yang berbeda dari bagian C, yaitu muatan peminatan yang diisi dengan mata pelajaran C1, yaitu dasar bidang keahlian. Jadi ada 3 mapel: simulasi komunikasi digital, IPA terapan, dan kepariwisataan. Sedangkan C2 dasar program keahliannya yang merupakan keahlian di bidang tata boga ada 5 mata pelajaran. Yang pertama komunikasi industri pariwisata, yang kedua keamanan pangan, yang ketiga pengetahuan bahan makanan, yang keempat boga dasar, dan yang kelima ilmu gizi. Baik, itu aja untuk kurikulum. Nanti kita lanjutkan lagi untuk yang kedua, untuk pembelajaran bagaimana modelnya. Nah itu dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi. Baik, untuk kegiatan pengembangan diri atau ekstrakurikuler yang bisa anak-anak ikuti di SMK 4 Negara, bisa saya jelaskan. Jadi ada 19 tawaran ekstra yang bisa anak-anak ikuti sesuai dengan minat dan bakat masing-masing ya. Jadi yang pertama pramuka itu wajib untuk kelas 10, 11, dan 12 sesuai dengan petunjuk dari Kemendikbud bahwa pramuka itu adalah wajib dilaksanakan. Yang kedua ada ekstra basket, ada UKS, SKS PAN, dan sebagainya. Jadi tergantung minat dan bakat anak-anak semua. Jadi yang suka di olahraga ditawarkan ekstra olahraga. Jadi ada bola voli, ada basket, ada bulu tangkis, ada atletik, futsal, baik itu cowok atau cewek. Terus di bagian kesehatan sendiri ada kita punya KS PAN, UKS, PIK, dan lain-lain. Di bidang tulis menulis juga ada jurnalistik, karya ilmiah, dan sebagainya. Dan juga ada anak bagi yang senang suka pada baris berbaris, jadi ada ekstra paskibra. Jadi itu berbagai macam ekstra yang kita adakan di sekolah. Jadi setiap hari Jumat seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi anak-anak bisa milih sesuai dengan bakat. Jadi wajib itu satu, wajib semuanya, dan pilihannya bisa milih satu ekstra pilihan selain ekstra wajib. Saat ini ada pandemi COVID-19, jadi anak-anak kita di sekolah saat ini ada pandemi COVID-19, jadi anak-anak kita di sekolah masih menerapkan pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh dari rumah selama semester ini sampai ada pemberitahuan informasi yang lebih dari atasan kita di bagian Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi kegiatan pembelajaran secara daring ini sebenarnya skema di sekolah kita. Jadi anak-anak sederhana saja. Jadi anak-anak belajar dari rumah sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Jadi untuk semester ini kita akan berdayakan anak-anak belajar satu hari itu 2 mapel. Nah, jadi apa yang anak-anak lakukan? Yang pertama jelas anak-anak akan melakukan absensi di wali kelas masing-masing setiap harinya. Jadi ada WA grup, berarti wali kelas masing-masing akan membuat WA grup di kelasnya. Maka anak-anak akan masuk di WA grup itu, sehingga informasi apapun dari wali kelas akan disampaikan di WA.
Kita juga punya WA grup di Telegram secara umum, seluruh siswa masuk di sana. Jadi anak-anak semua akan informasi umum untuk seluruh siswa kita akan share di sana. Kalau informasinya cuma untuk kelas itu, maka akan di-share di grup masing-masing. Nah, kita untuk metode pembelajaran ini, skema ini kita menggunakan berbantuan platform LMS ataupun aplikasi, yaitu di Google Classroom. Jadi mungkin anak-anak di SMP-nya pernah sudah memakai Google Classroom. Jadi nanti Bapak Ibu Guru akan membuat kelas sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Jadi anak-anak nanti tinggal masuk ke kelas tersebut dengan kode yang diberikan. Jadi anak tinggal buka di HP-nya boleh, di laptopnya boleh, masuk ke Classroom. Kalau di HP, anak bisa download di Play Store, bisa aktifkan di sana, tinggal masukkan kode untuk gabung ke kelas masing-masing, ke kelas mata pelajaran masing-masing. Setelah anak gabung, maka ikuti proses pembelajaran sesuai dengan SOP yang diberikan oleh guru masing-masing. Jadi nanti apapun nanti langkah-langkah yang diberikan di sana, anak-anak ikuti sesuai dengan SOP yang diberikan. Baik itu pembelajaran, penilaian, apa yang anak lakukan, silakan di sana. Jadi penilaiannya bagaimana itu tergantung dari guru mata pelajaran masing-masing sesuai dengan kelas yang anak-anak ikuti. Jadi jangan sampai anak tidak ikuti pembelajaran ini, karena pembelajaran ini adalah salah satu anak-anak untuk di rumah. Jadi selama di rumah anak-anak belajar bisa lewat daring yang disiapkan dari sekolah ataupun lewat daring yang disiapkan oleh kementerian, misalnya nonton TV, radio, ataupun di YouTube, ataupun di yang lainnya. Tidak masalah, yang jelas selama di rumah anak-anak belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi sebenarnya ini skema kita lakukan yang sudah berlaku sebelumnya. Jadi saat ini anak-anak mungkin di SMP sudah sering, sudah banyak, melakukan hal ini. Tinggal anak-anak sekarang mau menyesuaikan diri dengan skema yang terlakukan di sekolah. Jadi rumah belajar anak-anak silahkan boleh dimanapun anak-anak mencari sumber belajar maupun aplikasi yang digunakan yang jelas mendukung pembelajaran, mendukung materi yang diberikan melalui pembelajaran di SMK. Jadi untuk praktek bisa ditonton di YouTube dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, anak-anak setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, anak-anak merasa senang, bahagia, gembira, dan menikmati pembelajaran. Dan jangan dijadikan beban, itu saja. Masalah keterbatasan kuota, jaringan atau HP, nanti silahkan dikomunikasikan dengan wali kelas masing-masing. Apa kendala yang anak-anak hadapi selama pembelajaran daring. Itu saja mungkin untuk pembelajaran daring yang bisa saya tambahkan. Jadi anak-anak silahkan ikuti. Kalau ada pertanyaan seperti apa yang saya sampaikan tadi, silahkan langsung hubungi saya di WA saya yang sudah saya sampaikan kemarin. Jadi atau melalui via grup, silahkan. Yang jelas mudah-mudahan setelah MPLS ini, jadi besok anak-anak sudah mulai belajar daring. Jadi besok anak-anak sudah mulai masuk kelas, jadwal nanti saya akan share ke masing-masing wali kelas. Begitu, jadi silahkan mengikuti dengan baik pembelajaran. Kalau ada kendala silahkan berhubungan dengan wali kelas masing-masing. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Selamat di MPLS, mungkin hari terakhir. Jadi mudah-mudahan anak seluruhnya bisa diterima menjadi peserta didik SMK Negeri 4 Negara. Jadi selamat berkarya, berkreatif, berkreasi, selamat belajar. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran bertatap muka di sekolah. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terakhir, SMK bisa, SMK hebat, SMK sehat. Nah, itu moto kita. Terima kasih.